Wanita ini lolos dari tukang foto ganteng karena ikuti nasihat mamanya. Benar-benar beruntung sekali wanita muda ini. Film aja. Kali ini kita akan review film debut dari anak Kendrick. Ya, dia yang main, dia yang produserin, dan dia yang directing film ini. Judul film ini adalah Woman of the Hours, dan film thriller menegangkan yang diangkat dari kisah nyata ini ngasih kita pelajaran yang berharga banget, dimana nasihat ibu itu penting dan patut kita dengerin. Seenggaknya dipertimbangin deh buat cewek yang lagi merantau jauh dari rumah. Tapi plot cerita dari film ini sebenarnya agak nggak nyaman ya, karena flashback yang bertubi-tubi dan juga adegan paralel, dan juga membuat kita jadi kayak dipaksa menikmati alur cerita dari debutan sutradara anak Kendrick ini. Ya lumayan. Adegan dibuka di padang pasir, ada wanita berambut pirang yang sedang berpose sama fotografer ganteng yang kita sebut saja si Hasan. Si cewek pirang ini berbicara akrab dengan Hasan dan lama-lama ke arah yang lebih pribadi yang menunjukkan bahwa wanita pirang ini gak percaya diri. Namun Hasan pun meyakinkan wanita ini bahwa dirinya cantik. Sejenak terlena deh tuh wanita, dan saat Hasan memegang lehernya, tiba-tiba Hasan seperti mau cekik. Si wanita mundur dan masih belum sadar apa yang akan dia alaminya. Namun Hasan akhirnya nunjukin sifat aslinya yang ganas dan kejam terhadap si wanita. Bahkan si wanita tuh dicekik sampai pingsan. Hasan pun malah sempat ngasih nafas buatan ke wanita ini, dan saat si wanita sadar lagi, dia mau lari tapi badan dan kakinya sudah terlalu lemas sehingga akhirnya Hasan berhasil menghabisi si wanita. Wah, sekuen awal nakutin sih. Setelah itu kita bisa melihat Cheryl yang diperankan anak Kendrick sedang melakukan audisi oleh dua orang casting manager yang tidak menghargainya, seolah Cheryl ini hanyalah aktris kelas rendahan. Dan malahan Cheryl ditawarin peran tanpa busana, dan Cheryl tentu saja menolak. Dua casting manager ini langsung ilfeel sama Cheryl dan malahan pura-pura lupa nama Cheryl. Lalu saat pulang ke apartemen, Cheryl pun bertemu dengan Terry, teman di apartemen sebelahnya yang perhatian banget dan ingin dengar penjelasan Cheryl dengan karirnya sebagai calon aktris. Cheryl yang lagi kecewa awalnya enggan menceritakan pada Terry, tapi karena Terry memaksa secara simpatik, Cheryl pun menceritakan sedikit tentang audisinya yang gagal. Terry ini benar-benar seorang lelaki yang perhatian dan pastinya suka ya sama Cheryl. Tapi apa kejutan twist dari karakter Terry ini? Kita lihat aja nanti. Setelah itu adegan berlanjut ke sebuah bar di mana Cheryl dan Terry berbicara, dan ujung-ujungnya walaupun Cheryl terlihat gak suka sama Terry, mereka akhirnya tidur bersama. Dasar nih si Cheryl. Sebenarnya mungkin maksud sutradara atau penulis ingin memberikan gambaran betapa putus asanya Cheryl terhadap karir filmnya yang sulit. Apalagi sebelumnya ada juga adegan Cheryl dapat tawaran dari agensinya berperan sebagai bintang tamu di variety show bujangan yang bernama Dating Game, yang dimana 3 cowok memilih 1 cewek. Sebenarnya Cheryl gak mau terima, tapi karena sudah putus asa karena gak bisa bayar apartemennya, akhirnya Cheryl pun mau ya. 2 tahun kemudian kita bisa melihat adegan gadis muda yang cantik dan sebenarnya gelandangan karena tidur di pinggir jalan diusir sama petugas. Gadis cantik homeless ini akhirnya berakhir di tempat laundry dan malahan mencuri koin laundry buat menyambung hidupnya. Lalu bertemulah gadis ini yang kita sebut saja Yanti dengan Hasan. Hasan mengambil foto Yanti diam-diam. Yanti pun bilang dia nggak punya uang dan nggak mau membeli apapun dari Hasan. Hasan menjawab dia bukan sales. Hasan memuji kecantikan Yanti dan adegan berhenti di situ. Dude, I look pretty fucking far from you right now. Wait, gorgeous. You got this. I don't even know this. She was in that movie, Days of Heaven. Kembali Cheryl ternyata sudah berada di studio acara Dating Game, sebuah acara 3 pria memilih 1 wanita untuk kencan. Hostnya yang wajahnya simpatik berkacamata terlihat membuka acara.
Sementara itu kita melihat Cheryl yang benar-benar baru dalam dunia variety show ini langsung mempersiapkan diri dan berada di panggung bersama host. Kita bisa melihat hostnya ini cuma pura-pura baik dan simpati saja ya, karena sebenarnya karakter asli hostnya nyebelin banget. Adegan pun berlanjut ke sebuah apartemen yang sebenarnya ini flashback ya, dan flashback yang cukup nanggung dan mengganggu plot. Jadi ada seorang pramugari cantik yang bertubuh sekal sedang mandi tidak mendengar bel apartemennya, sehingga pramugari ini, kita sebut saja Hana, langsung kewalahan waktu barang-barang pesanannya berantakan di depan gedung apartemennya karena petugas tidak mau membawa barang ke unitnya. Hana pun jadi bingung dan tanpa sengaja melihat Hasan sedang foto-foto di jalan. Hana pun tanpa pikir panjang minta bantuan Hasan membawa barang ke unitnya. Tentu saja saat Hana dan Hasan mulai akrab membicarakan perfilman dan dunia foto, Hasan pun menghabisi Hana dengan cara yang mengerikan. Setelah itu adegan berlanjut ke Cheryl yang masih di acara dating game, dan terlihat di acara itu ada 3 cowok dan cowok nomor 3 adalah Hasan. Tentu saja ketegangan semakin menjadi-jadi setelah ada salah satu dari penonton, kita sebut saja Kiki, yang mengenali Hasan sebagai salah satu penyebab menakutkan, dan masih belum jelas kenapa Kiki shock dan ketakutan yang melihat Hasan. Ada sedikit flashes saat Kiki bersama teman wanitanya di pantai dan bertemu dengan Hasan. Wah, sepertinya Kiki ini mengenali Hasan sebagai pembunuh. Ketegangan pun berlanjut di mana akhirnya Cheryl memilih Hasan sebagai cowok pemenang dating game, dan Kiki pun hendak melaporkan Hasan ke produser acara, tapi sepertinya nggak ada yang peduli, sehingga Kiki pun melaporkan soal Hasan ke polisi, tapi lagi-lagi polisi juga tidak menanggapi dengan serius. Sementara itu Cheryl pun setelah selesai acara diajak Hasan makan-makan dan minum untuk bicara santai. Adegan pun berlanjut ke Yanti, di mana Yanti dibawa Hasan ke sebuah gurun di siang hari, persis seperti gurun di scene pertama, dan diajak foto. Namun akhirnya Hasan melukai dan memperkoya Yanti. Terlihat Yanti pun babak belur dengan tangan terikat. Adegan paralel cut pun terjadi dengan Cheryl yang setelah selesai makan bersama Hasan mulai merasa tidak nyaman, dan bahkan Cheryl saat bertukar nomor telepon tidak mau bertemu dengan Hasan lagi dan gak kasih nomor teleponnya, dan hal ini membuat Hasan marah. Untung saja Hasan belum sempat mencelakai Cheryl karena keburu ada orang studio yang keluar, sehingga Cheryl lolos dari Hasan. Sebenarnya lolosnya juga karena Cheryl disuruh pulang cepat oleh ibunya. Adegan berlanjut lagi ke Yanti yang saat sadar dia yakin tidak akan bisa berlari, dan saat melihat Hasan di sampingnya menangis setelah memperkoyaknya, Yanti langsung pakai trik pura-pura biasa saja dan malahan minta Hasan jangan menangis dan jangan menceritakan kejadian ini ke orang lain karena takut. Hasan pun melihat Yanti yang biasa-biasa saja, tidak seperti korban-korban lainnya yang berteriakan. Hasan jadi tidak curiga, dan malahan Hasan melepaskan ikatan Yanti dan mengajak Yanti naik mobilnya. Namun saat mereka berdua naik mobil di pom bensin, Yanti langsung lari dan meninggalkan Hasan yang lagi di WC. Hasan pun saat keluar dari WC bingung, mobilnya tidak ada Yanti entah kemana, dan terdengar raungan sirene polisi dari kejauhan. Terlihat ya Yanti dari jauh melihat Hasan ditangkap. Tentu saja hal ini membuat kita jadi lebih lega karena terlihat Cheryl yang akhirnya kembali ke kotanya selamat dari petualangan Hasan yang dengan korban-korbannya. Akankah berakhir? Ternyata belum, karena dari teks yang dikatakan di akhir film bahwa Hasan setelah ditangkap sempat bebas dan membuat beberapa korban meninggal lagi. Wah, benar-benar Hasan ini menyeramkan sekali ya. Untung saja Hasan akhirnya meninggal di penjara setelah 30 tahun di penjara, dan kata polisi diperkirakan jumlah korban Hasan adalah 130 orang, termasuk wanita, pria, dan juga anak-anak. Untung Cheryl dan calon korban lainnya lolos dari pria menyeramkan ini. Semuanya ini terjadi karena apa? Cheryl mendengarkan nasihat mamanya yang memang
jangan pulang terlalu malam. Tuh, dengerin deh.